Horas, 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 Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah sekali. Oke, kemarin udah saya buat video ya, perbandingan antara yang muda dan yang tua ya, dari Pak Joko Widodo. Ada juga permintaan untuk Bapak perbandingan, Bapak Dumanto katanya ya, Pak Dumanto Budi Utomo. Katanya apa saudaranya atau apa, saya belum baca beritanya. Nah, Pak Budi Utomo anak Solo bakal bersaing di pemilihan Kadin Indonesia ya, PB. Nah, inilah orangnya ya, nggak tahu saya hubungan darahnya ini dengan Pak Joko Widodo ya. Coba nanti kita bandingkan apanya dengan foto wisuda maupun pas foto yang ada di ijazahnya ya. Saya juga nggak tahu ini siapa ya. Coba kita bandingkan dulu pakai deep face ya. Nah, ini programnya ya. Jadi kita ambil saja referensinya foto wisuda yang katanya Bapak Joko Widodo. Terus kita bandingkan dengan Pak Dumatno ini, coba ya kita bandingkan ya pakai model AI PGG Face ya, yaitu sebuah model yang di dalam ini adalah model neural networks ya, yang bobot-bobot di dalam neural networks itu ya, itu sudah dilatih puluhan sampai ratusan ribu wajah ya. Jadi kita bandingkan dulu nih. Nah, ini kalau saya potong berarti karena nunggu lama ya, biar jangan membosankan. Nah, ini match ya. Model VGG Face score 56,45%. Nah, inilah dia. Ya, terus model lain coba FaceNet ya, compare. Match-nya masih di sekitar 50% ya, jadi masih uncertain. Nah, kalau ini naik, dia FaceNet skor 65,81%, jadi lebih meyakinkan ya, di atas moderate. Moderate itu 50%. Terus kalau FaceNet 512 ya, 512 simpul ya untuk masukan dalam neural networks-nya. Nah, itu 62,74% ya. Jadi di atas 50 ya, moderate, dan lebih meyakinkan di atas 50 ya, mendekati 70, 80 itu baru kita dapatkan certain ya. Coba yang ini Artface 36% match, tetapi jauh tidak meyakinkan ya. Ya, kalau secara kualitatif dia bilang match, tetapi presentasinya skor cuma 36,6%, 99% ya. Nah, ini match tapi 65,45% ya. Jadi kalau dari wisuda ini ya, foto wisuda yang diduga Pak Joko Widodo ini ya, kalau dibandingkan dengan Pak Dumatno ya, ada optimisnya 65% ya, belum sampai 70 sampai 80%. Jadi apakah karena datasetnya di sini yang kurang banyak ya, atau memang kualitas dari dua gambar yang dibandingkan ini, tetapi sudah ada keyakinan di atas 50% ya, 65% tadi ini untuk S-Face, dan untuk VGG tadi berapa? Lupa saya. 56, FaceNet 65 ya. Ya, cukup meyakinkan lah ya. Terus kalau kita bandingkan dengan foto yang ada di ini, di mana di ijazah ya, yang katanya Pak Joko Widodo, kita mulai dari VGG dulu coba. Nah, 59,53%, di atas moderate ya, cukup identik tapi belum yakin ya. Terus FaceNet, nah ini match ya, 87,76% ya, 87,76% ya, sudah identik ini, sangat identik bahkan ya, di atas 80% ya. Kalau membandingkan foto ijazah Pak Joko Widodo ini, yang katanya di ijazah Pak Joko Widodo, dengan Pak Sudatmo ya, Dumatno Budi Utomo, aduh susah ya. Terus kalau FaceNet 512 inputnya 91, bahkan 91,53% ya. Jadi cukup sangat meyakinkan nih, sangat identik ya.
Tetapi ini kan apa ya, belum bisa dipakai di pengadilan karena datanya bukan kita dapatkan langsung primary source ya, baru dari media sosial. Jadi ini sebagai petunjuk saja. Kalau kita dapat benar dari Pak Joko Widodo dan foto dari Pak Dumatno, itu baru certain itu ya, itu baru bisa kita pakai di pengadilan gitu ya. Tetapi ini petunjuk, sebenarnya ini petunjuk untuk Bareskrim untuk menindaklanjuti laporan dari TPUA gitu loh, untuk memanggil Bu Rektor dan segala macam ya yang kita temukan, mulai dari lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, tidak ada tanggal pengujian, tidak ada dewan penguji, kan itu sudah cukup harusnya ya. Apalagi resources Bareskrim ini sangat cukup harusnya ya, tinggal memanggil aja ya Pak Dumatno dan dibandingkan dengan ini ya, foto-foto yang ada di ijazah maupun wisuda, kan sebenarnya gampang kalau mau menindaklanjuti. Terus Akvis 71,79% ya, cukup meyakinkan. Ini 62,85%. Jadi yang cukup meyakinkan tuh FaceNet ya, 87,76%. Terus FaceNet 512 ya, 91,53%. Jadi sangat identik ini ya, sangat identik. Oke, terus selanjutnya tunggu sebentar ya, mengupload dari model-model yang dipakai. Nah ini dia, coba bandingkan dengan Pak Joko Widodo dulu ya. Ini dia untuk VGG Face ya, compare images. Nah, no match ya kalau dari sini ya, VGG Face ya, skornya cuma 4,40% ya. Tapi sekali lagi ini petunjuk ini, karena kita dapatkan dari ini ya, dari internet ya, media sosial. Harusnya ketajaman ini ya, harusnya ini bisa lebih didapatkan kalau ada fotonya Pak Jokowi real diambil oleh Bareskrim ya, bukan dari media sosial, meskipun ini udah sangat tajam. Terus FaceNet 20,94% ya, jauh di bawah moderate ya, cukup identik aja, jauh ya, 50%, jauh dari 50%. Terus FaceNet 512 3,54%, masih jauh ya. Terus ArcFace minus bahkan ya, tidak cocok sama sekali, di bawah 0. Terus S-Face 2,75%. Nah, kalau kita bandingkan referensinya yang lain, yang misalnya, yang di foto ijazah ya, coba kita bandingkan pakai VGG Face ya, model neural networks ya, 18,10%, jauh di bawah, cukup identik 50 ya. Terus FaceNet 48 ya, dikit lagi cukup identik ya FaceNet. Terus ini 34 ya, FaceNet 512 34,43%, masih jauh dari 50. Bahkan ini juga ya, ArcFace 30,44, S-Face itu 27,94% ya. Jadi ya inilah ya. Dari sini sebenarnya sudah ada petunjuk ya. Benarnya ini sudah petunjuk. Belum lagi tadi itu yang saya bilang, lembar pengesahan yang paling senjata yang paling fatal itu. Lembar pengesahan yang diketik modern dan nama dekannya, nama pembimbing utamanya Ahmad Sumitro, tapi di situ Ahmad Suemitro, dan diakui Pak Joko Widodo itu bahkan Pak Kasmujo ya pembimbingnya. Terus jurusannya juga katanya jurusan teknologi kayu, padahal tidak ada. Harusnya teknologi hasil hutan, kan nggak mungkin orang kuliah nama jurusannya aja pun nggak tahu sih. Jauh sekali teknologi kayu dengan teknologi hasil hutan. Terus pembimbing kita masa lupa
Pak Kasmujo padahal tertulis di lembar pengesahan Ahmad Sumitro yang seharusnya Ahmad Sumitro. Belum lagi nanti kita kulik lagi tanggal 15 April 2025 ini kita datangi untuk meminta benar nggak ada data KKN-nya ya. Kuliah kerja nyata, karena di UGM tahun 79 sudah wajib ya, mulai tahun 1979 sudah wajib itu kuliah kerja nyata untuk UGM. Itu kalau nggak salah 4 SKS itu. Dan harus ada dong dosen pembimbing lapangannya, siapa rekan-rekannya dari fakultas lain yang ada di unitnya itu, di desanya itu ya, di kecamatan, subunitnya itu di desa mana. Kan kecamatan unit, desanya subunit. Kan begitu, siapa ketuanya, siapa kelompok-kelompoknya, apa program kerjanya. Itu kan sangat detil nanti. Dan itu perlu diterangkan sama Bu Ova kalau memang masih meyakini bahwa Pak Joko Widodo ini ya alumni Gajah Mada ya. Kalau saya sih 11.000 triliun persen ya, no ya. Itu pasti palsu itu ya, ijazah yang dilampirkan, terus melihat lagi lembar pengesahan yang modern, tidak ada tanggal, tidak ada nama penguji, tanda tangannya dan rekan-rekannya yang lain yang ditunjukkan itu ya, itu justru kosong ya, agar identik dengan apa lembar pengesahan Joko Widodo. Jadi 11.000 triliun persen itu udah palsu itu ya, baik skripsi maupun maupun ijazah ya. Jadi ya, apalagi mau Bu Ova, apalagi mau ditunggu-tunggu ya, rakyat makin gaduh ya. Jadi sebenarnya saya nggak ada afiliasi politik sama sekali. Ini pun karena istri saya aja yang merengek-rengek 1 bulan. Ya, nggak mau juga saya, karena saya lihat waktu nonton Pak Bambang Tri dan Pak Gus Nur itu, ini politik atau apa ya? Nggak yakin juga saya. Terus setelah merengek-rengek terus 3 kali sehari seperti minum obat selama sebulan lebih, baru saya mulai. Nggak ada niat sama sekali nih ya, apalagi afiliasi dengan partai politik TPUA. Sampai sekarang aja nggak ada kontak sama sekali ya, kecuali di YouTube ini ya. Oke, kita refresh lagi nih ya. Oke, untuk menunjukkan muda dan tua ya. Nah, selanjutnya kita uji kehandalan dari model-model yang disediakan oleh Python ini ya, model-model AI ya, untuk face recognition ya, VGG Face, FaceNet, FaceNet 512, ArtFace dengan S-Face untuk beda usia. Misalnya untuk Pak Prabowo Subianto lah dulu ya, kita cobakan ya untuk kehandalan ya. Berapakah kecocokannya ya, ini dia. Kita tunggu. Nah, ini kecocokannya VGVG Face itu match ya, 59,17% ya. Terus FaceNet 91,52%. Nah, inilah ya, FaceNet ini bisa bahkan mengidentifikasi yang versi muda dengan versi tua ya dari Pak Prabowo Subianto ini. Nah, ini 97,27% ya untuk FaceNet 512. Terus untuk ArtFace itu skor 67,48% ya, match. S-Face 85,33% ya. Jadi rata-rata ini bahkan ada yang 90% ya bisa mendeteksi kesesuaian ini ya. Terus untuk yang ini misalnya versi mudanya Pak Prabowo Subianto misalnya ya, ini yang lain. Kita mulai dari VGG Face ya, 64,03% ya, cukup meyakinkan. FaceNet itu 93 ya, sangat identik ya. Terus FaceNet 512 bahkan 99,11%, dia mampu mendeteksi. ArtFace 80,3%, 30%. Oke, ini S-Face skor 595,53%.
65% ya. Terus kalau kita lihat lagi yang lain dari Pak Prabowo Subianto ya, misalnya VGG 60,24%, FaceNet 91 ya, sangat bisa menemukan kecocokan walaupun beda usia mungkin 20 tahun ya, mungkin lebih ya. Ya, ini FaceNet 512 94,36%. Artface 82 ya, match semua. Nah, ini S-Face 83,71%. Terus misalnya Pak Anies misalnya ya, Anies Baswedan. Versi tuanya ini misalnya ya. Terus kita bandingkan VGG Face. Itu 52,72% ya, match ya. VGG Face di atas sedikit dari moderate ya. 50%. Terus FaceNet 72,96% ya. Terus FaceNet 512 85,44%, Artface 65%, S-Face itu 66 ya. Jadi yang terbaik FaceNet ini ya. Dan FaceNet 512. Nah, ini bisa kita juga fotonya Pak Anies juga yang lain ya. Misalnya VGG Face 53,53%, di atas sedikit dari moderate. Nah, FaceNet ini 82,57 ya. Untuk FaceNet 512 79,46%. Nah, ini juga ya, Artface ya 67, terus S-Face 78 ya. Jadi bisa dikatakan di sini ada yang 80% ya. Bahkan berapa tadi FaceNet ini 82 ya. Jadi sangat ya, lebih dari cukup identik ya kalau sudah di atas 80%. Oke, berikutnya misalnya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Versi mudanya nggak ada, saya cari ya. Mungkin versi waktu tentara aja lah. Versi tua sekarang mungkin 10 tahun 20 tahun ini misalnya. Nah, kalau VGG Face bahkan langsung 94,89% ya, mungkin karena nggak jauh usianya. Nggak bisa saya dapatkan apanya di web. Nah, ini FaceNet 93% ya. Terus FaceNet 512 98,78%. S-Face dan Artface semua di atas 90% ya. Terus misalnya Pak Joko Widodo, misalnya versi mudanya. Mana ya versi mudanya? Nah, ini misalnya. Terus versi tuanya misalnya ini ya. Kita menguji keandalan ini sistem. VGG Face 74,12. FaceNet 98,35, FaceNet 512 91 ya, tadi hampir sempurna FaceNetnya. Artface 82,07, S-Face 85,53%. Kalau kita lihat referensinya yang lain misalnya yang mudah juga ya, yang ini misalnya ya. Terus kita masih dapat nggak ya, 54,07 ya cukup identik, cukup 50 moderate. Terus FaceNet 94 ya, jadi tinggi ya, masih bisa didapatkan. Nah, ini FaceNet 512 76,77%. Nah, ini 63,54, S-Face 69 ya. Jadi dari sini juga sudah dapat ya, FaceNet juga dapat diidentifikasi ya, dicocokkan, di match itu apakah yang muda gitu ya sama sekali. Jadi itulah saudara-saudara bahwa ilmu pengetahuan itu bisa dipakai ya sebenarnya oleh Bareskrim, apalagi kita aja yang dari data web aja, media sosial bisa kok jadi petunjuk ya. Tadi seperti yang saya bilang tadi ya, programnya ini bisa dipakai kok, sederhana aja ini programnya ini ya. Mana tadi? Nah, ini ya cuma ini aja ya. Apalagi Bareskrim Polri yang sudah
pakai apa ya? Pakai dataset yang besar, beli dengan model AI yang jutaan apa dataset ya, jutaan gambar yang menjadi data latih, pasti hasilnya lebih baik. Masalahnya mau atau tidak, itu aja sebenarnya masalahnya ya. Jadi ya gimana ya, begitulah dulu ceritanya ya. Jadi kita sudah uji keandalan juga tadi ya, antara Pak Dumanto dengan yang ada di wisuda, baik yang ada di ijazah ya, cukup meyakinkan ya, cukup bahkan ada tadi yang 80% ya. Sementara kalau dibandingkan dengan Pak Joko Widodo kok kalah, presentasi kecocokannya kok kalah dibandingin Pak Dumanto. Kan ini kan menjadi petunjuk ya pada kita, siapakah Pak Dumanto ini kan sebenarnya, apakah sepupunya atau saudaranya atau siapa, kita nggak tahu. Saya nggak tahu, saya nggak tahu ya, belum cari juga data-data lengkapnya. Tetapi yang beredar di media sosial kok masuk akal ya kalau kita uji dengan dengan deep face dari menggunakan program Python programming. Jadi begitulah ya ceritanya ya. Aduh, kok lebih sesuai. Aduh. Oke pemirsa, ya nanti kita kupas lagi sembari kita dapatkan data-data yang lebih sebenarnya ya, lebih otentik dari Bu Rektor sebenarnya. Tetapi hanya melihat lembar pengesahan saja pun sudah nggak mungkin lagi itu ada alasan lagi ya, apalagi dengan tambahan bukti-bukti pendukung ini ya, pencocokan dengan AI gitu ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.